Halo, senang sekali Anda bisa bergabung lagi dengan kami. Hari ini kita bakal masuk cukup dalam nih ke salah satu bab yang menurut saya penting banget dari Peter Drucker. Tepatnya bab 10, Bisnis Wirausaha, dari buku The Essential Drucker. Anda tahu kan, buku ini tuh kayak kumpulan pemikiran terbaik Drucker selama bertahun-tahun. Dan bab ini fokusnya tajam banget. Misi kita kali ini ya, membongkar ide Drucker soal gimana sih perusahaan yang udah mapan, yang gede-gede itu, yang sering kita anggap kaku, itu ternyata bisa, bahkan kata Drucker harus bertindak wirausaha. Drucker ini kan ya legenda lah ya di dunia manajemen. Oke, siap. Mari kita bedah bareng-bareng. Ya, selamat datang kembali semuanya. Yang langsung menarik perhatian saya dari bab ini tuh, gimana Drucker langsung menantang mitos yang kuat banget di bisnis. Anggapan umum kan, inovasi itu ya dunianya startup, yang lincah, baru mulai. Tapi Drucker ini justru membalikan kacamata. Fokusnya ke tantangan yang jujur aja lebih rumit. Gimana organisasi yang udah ada, yang udah punya sejarah, struktur, rutinitas. Gimana caranya mereka bisa nanam dan numbuhin jiwa kewirausahaan dari dalam. Kenapa ini penting? Wah, ini soal umur panjang perusahaan itu sendiri. Kemampuan mereka buat tetap relevan. Tapi ini juga, super menantang. Kayak melawan gravitasi gitu loh. Organisasi besar kan cenderungnya mempertahankan yang udah ada. Drucker nggak bilang gampang sih. Tapi dia yakin ini bisa. Asal manajemennya benar. Betul, betul. Dan dia nggak pakai basa-basi ya, langsung dihajar anggapan umumnya, bisnis besar itu nggak inovatif. Kita semua sering dengar lah ya cerita itu. Contoh klasik, perusahaan kereta api raksasa dulu. Dominan banget di masanya. Tapi kok ya nggak kepikiran bikin mobil atau truk, malah kesalip pemain baru. Seolah-olah kalau udah gede itu ya udah susah inovasi. Kutukan gitu. Tapi Drucker bilang, tunggu dulu, nggak gitu juga. Dia kasih bukti. Coba lihat Johnson & Johnson, 3M, bahkan Citibank pada masanya. Iya, itu contoh-contoh bagus. Mereka kan raksasa semua, tapi kok bisa ya terus-terusan inovatif? Johnson & Johnson di alat kesehatan, 3M dengan post-it dan macam-macam lagi. Citibank pelopor ATM. Ini kan langsung bikin kita, oh iya juga ya. Jadi bener nggak sih perusahaan besar itu pasti jadi lamban? Nah, ini dia argumen kuncinya Drucker yang sering bikin kaget. Masalahnya itu bukan di ukuran. Bukan salah badannya gede, tapi salahnya di praktek manajemennya. Drucker malah lebih nekat lagi bilangnya. Kalau kita lihat di antara perusahaan yang udah eksis, justru yang kecil itu seringkali yang paling nggak inovatif. Hah? Serius? Kebalik dong sama yang biasa kita dengar? Iya, kesannya kebalik kan? Kenapa? Karena menurut Drucker, yang kecil itu mungkin sumber dayanya kurang, fokus strateginya nggak jelas. Atau yang paling penting, nggak punya sistem manajemen yang sengaja dirancang buat dorong inovasi. Buat ngelola, melindungi prosesnya. Mungkin idenya ada, tapi nggak ada mesin buat bikin itu jadi nyata secara terus-menerus. Jadi intinya bukan gede kecilnya, tapi gimana manajemen secara sadar bangun lingkungan dan mekanisme wirausaha internal. Gitu loh. Cukup radikal kan? Nyalahin kebiasaan manajerial bukan ukuran. Wah, oke. Jadi bukan salah ukurannya tapi salah ngurusnya gitu ya kasarnya. Ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Kalau gitu pertanyaan besarnya kan, gimana caranya? Apa resepnya Drucker biar perusahaan yang udah mapan bisa jadi wirausaha? Nah, dia kasih beberapa prinsip nih. Yang pertama, dan ini katanya krusial banget, pisahkan yang baru dari yang lama. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, jangan dicampur aduk ngurusin proyek inovasi baru sama mesin bisnis utama yang udah jalan. Harus dipisah organisasinya. Oh gitu, ada contohnya nggak? Ada, dia kasih contoh, agak tragis sih, perusahaan alat mesin gede mau masuk ke robotika. Idenya bagus, tapi unit robotika ini ditaruhnya di bawah divisi yang udah ada, jauh dari pucuk pimpinan. Terus? Ya hasilnya, manajemen puncaknya sibuk mikirin produk lama yang udah jelas hasilnya jutaan dolar. Si bayi robotika ini nggak diurus, nggak dapat sumber daya cukup, akhirnya layu sebelum berkembang, sayang banget. Ya ampun, kebayang sih. Pemisahan ini tuh bukan cuma soal kotak di bagian organisasi ya, tapi ini soal nyelamatin inovasi dari, tirani bisnis yang udah mapan. Coba Anda bayangin, bisnis inti itu kayak mesin raksasa yang harus terus muter. Dia butuh semua bensin, sumber daya, perhatian penuh montir, manajemen, biar target kuartalan tercapai. Nah, usaha baru ini kayak bibit tanaman kecil, rapuh. Kalau ditanam persis di sebelah mesin gede yang berisik dan nyedot semua energi itu,
Ya, Keinjek paling. atau nggak kebagian air. Persis, kurang air, kurang nutrisi, sumber daya, nggak dapat sinar matahari, perhatian manajemen puncak. Bisnis inti itu selalu lebih urgent di mata manajer operasional. Target jualan, masalah produksi, harus selesai sekarang. Inovasi, yang hasilnya nanti nggak pasti, kalah prioritas. Makanya perlu kayak rumah kaca sendiri. Contohnya PNG, JNG, 3M itu ya. Mereka kan sering bikin unit khusus. Nah, itu dia contohnya. Mereka mempraktikkan ini. Tentu nanti ada tantangan lagi, gimana integrasi ini ya balik. Tapi kata Drucker, nomor satu, lindungi dulu biar nggak mati. Analogi mesin sama bibit itu dapat banget sih, logis banget. Kebutuhan bisnis yang udah jalan emang nyedot semua oksigen ya. Oke, jadi pisahkan itu kunci. Nah, setelah dipisah, inovasinya ke arah mana? Prinsip kedua Drucker nih soal fokus. Fokuskan inovasi pada area yang sudah dipahami. Dia wanti-wanti banget, jalan coba 2 lompatan besar sekaligus. Masuk ke pasar atau teknologi baru, diversifikasi, plus inovasi radikal di situ. Wah, kenapa tuh? Kok kayaknya berisiko banget ya kombinasi itu? Karena itu kayak judi dengan peluang menang yang kecil banget. Coba kita bedah ya. Diversifikasi ke area asing aja, pasar baru, teknologi baru, pelanggan baru, itu udah salah satu manuver paling sulit dan berisiko. Udah banyak yang gagal. Kayak masuk hutan tanpa peta. Oke. Nah, sekarang, di atas kesulitan itu, tambahin lagi tantangan kewirausahaan. Bikin sesuatu yang belum kebukti, model bisnis dari nol, ketidakpastian pasar, mungkin bakar duit banyak dulu. Double ya risikonya jadinya. Banget, risikonya berlipat ganda secara eksponensial. Makanya kata Drucker, itu resep hampir pasti buat bencana. Saran praktisnya jelas. Mau inovasi wirausaha, mulai dari area di mana Anda udah punya pondasi. Entah itu paham pasarnya, punya teknologinya, hubungan pelanggan kuat, atau minimal ada benang merahnya lah. Jangan coba naklukin 2 medan perang asing barengan. Mending perdalam sumur yang ada, daripada gali banyak sumur dangkal di mana-mana. Oke, jadi intinya, jangan serakah, fokus pada kekuatan. 1, pisahkan yang baru. 2, fokus pada yang diketahui. Logis. Nah, prinsip ketiga yang dibahas Drucker ini juga, wah, relevan banget sama kondisi sekarang. Membeli inovasi dari luar, katanya, jarang berhasil. Ini menarik loh, kan banyak banget sekarang perusahaan raksasa strateginya, ayo beli startup keren itu. Kayak inovasi bisa di-check out aja gitu. Tapi Drucker puluhan tahun lalu udah skeptis. Kenapa dia bilang mengakuisisi startup kecil itu sering gagal bikin perusahaan besar jadi lebih inovatif? Apa jebakannya? Jebakannya itu, kata Drucker, ada pada pelukan maut dari si perusahaan pengakuisisi. Gitu loh. Perusahaan besar dengan segala sistem prosedur budayanya, seringkali tanpa sadar atau niatnya baik sih, malah matiin apa yang bikin startup itu sukses. Matiin gimana maksudnya? Ya semangat wirausahanya, kelincahannya, keberanian ambil resiko, budaya kerjanya. Gimana caranya? Ya dipaksa ikut standar korporat yang kaku. Laporan berlapis-lapis, keputusan lama, metrik kinerja buat bisnis mapan, fokus profit jangka pendek bukan potensi jangka panjang, iklim birokrasi. Itu semua bikin sesak napas inovator startup. Oh, jadi orang-orang kuncinya bisa kabur ya? Atau jadi nggak semangat lagi? Betul, bisa frustasi terus keluar, atau ya, semangatnya padam karena terkekang. Drucker bilang, akuisisi cuma bisa berhasil, dorong inovasi kalau si pengakuisisi punya kemauan dan kemampuan luar biasa buat 1. Integrasiin startup itu cepat dan strategis. 2. Aktif melindungi budaya inovatifnya, mungkin dibiarin semi-otonom dulu. Dan 3. Berani buang bagian startup yang ternyata nggak cocok sama strategi utama. Ini butuh kedewasaan manajerial tinggi. Nggak gampang berarti ya? Makanya, intinya balik lagi, Anda nggak bisa sekedar beli inovasi. Kemampuan inovasi wirausaha itu harus tumbuh dari dalam, dari manajemen dan budaya internal. Nggak bisa sekedar dibeli ya. Itu pelajaran mahal kayaknya buat banyak perusahaan. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari ketiga prinsip ini dan argumen Drucker di bab 10 ini, apa dong kesimpulannya? Intinya, kewirausahaan di perusahaan mapan itu bukan sulap, bukan hoki, bukan juga proyek sampingan iseng-iseng. Tapi ini soal disiplin manajemen, gitu ya? Tepat. Butuh kebijakan jelas, struktur yang mendukung, kayak pemisahan tadi,
praktek yang konsisten, dan komitmen dari atas. Untuk secara sengaja, nyari, ngebina, dan ngelindungin tunas-tunas inovasi. Ini kerjaan serius, sama seriusnya kayak ngelola bisnis inti. Jadi ukuran atau umur perusahaan itu bukan takdir ya? Bukan. Yang jadi penentu itu sikap, pola pikir, struktur, sama praktek manajemennya. Dan kalau kita coba tarik ini lebih dekat ke pengalaman Anda sebagai pendengar nih, prinsip Drucker ini sebenarnya relevan loh, nggak cuma buat CEO raksasa. Coba pikirin di konteks Anda sendiri. Mungkin Anda pimpin tim kecil atau kelola proyek di departemen. Gimana tuh contohnya? Ya, gimana Anda terapin prinsip memisahkan yang baru dari yang lama dalam skala mikro? Pas ada inisiatif baru, gimana melindunginya dari rutinitas harian tim biar nggak mati sebelum dicoba? Gimana ngasih ruang bernafas dan perhatian cukup? Terus soal fokus, gimana arahin inovasi tim ke area kekuatan mereka, bukan ikut-ikutan tren yang jauh? Oh iya, benar juga. Ini kan semua soal ngelola yang baru di dalam yang udah ada. Tantangan universal di level manapun. Sangat relevan memang. Jadi pelajaran penting nih yang bisa kita bawa pulang dari penjelajahan bab 10 di Essential Drucker. Pertama, perusahaan mapan bisa banget inovasi kayak wirausaha, tapi butuh usaha sadar, nggak otomatis. Kedua, ada prinsip kunci, pisahkan yang baru dari bisnis inti, fokus inovasi ke area kekuatan. Dan ketiga, hati-hati sama jalan pintas akuisisi. Seringnya nggak berhasil tanpa manajemen internal yang kuat. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan nih yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Ini terinspirasi dari semangat Drucker. Drucker kan sering bilang, perusahaan yang berhenti inovasi itu bakal mati, cepat atau lambat. Nah, kalau kita terima ide dari bab 10 ini bahwa struktur mapan itu cenderung resisten sama hal baru, ini munculin pertanyaan penting buat kita sebagai individu di dalam organisasi. Pertanyaan apa tuh? Praktik pribadi, apa kebiasaan apa yang bisa kita adopsi di dalam sistem yang mungkin kaku ini, buat numbuhin otot wirausaha kita sendiri. Gimana kita bisa jadi agen perubahan atau inovasi, walau kecil-kecilan aja di kerjaan kita, tanpa nunggu instruksi dari atas. Menarik. Ini agak melampaui bab 10 sih, tapi sejalan banget sama penekanan Drucker soal efektivitas pribadi, kontribusi individu. Sesuatu untuk direnungkan, gimana caranya Anda bisa jadi wirausaha dalam peran Anda sekarang.